Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dengan pembelajaran jarak jauh, pemberian materi akan diberikan lewat video di YouTube. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat agar semangat dan antusias mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, Ibu sudah mengirim presensi via WhatsApp ya. Nanti diisi sebelum jam pelajaran berakhir. Oke, kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang teks biografi. Dipahami ya, dan dicatat hal-hal penting supaya nanti kalian mudah mempelajarinya lagi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Biografi singkat hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan seseorang dan fungsi pentingnya kepada lingkungan. Ciri-ciri teks biografi. 1. Teks biografi harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. 2. Teks biografi juga membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga harus dijadikan sebagai saudi teladan. 3. Teks biografi ini mempunyai struktur yang jelas. Strukturnya terdiri dari orientasi, kejadian atau peristiwa dan masalah, dan reorientasi. Struktur teks biografi. Orientasi. Orientasi ialah sebuah bagian yang mana menerangkan atau menjelaskan tentang pengenalan-pengenalan para tokoh yang di dalamnya berisikan mengenai tokoh yang sedang dikisahkan atau sedang diceritakan di dalam biografi tersebut. Kejadian atau peristiwa dan masalah. Pada bagian kejadian atau peristiwa ini ialah bagian-bagian atau aspek yang di dalamnya berisikan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang sudah pernah didapati oleh seseorang. Termasuk juga di dalamnya berisikan mengenai masalah-masalah yang pernah ia hadapi dalam menggapai suatu tujuan dan juga impian-impian dalam kehidupannya. Persoalan yang sangat menarik, mengagumkan, mengesankan, dan juga menyedihkan yang pernah didapati oleh seseorang tokoh yang dibahas atau ceritakan di dalam bagian ini. Reorientasi. Reorientasi ialah bagian penutup dalam biografi. Aspek ini di dalamnya berisikan mengenai pandangan penulis kepada para tokoh yang sedang dikisahkan dalam biografi tersebut. Reorientasi ini memiliki sifat opsional, yang mana artinya ialah bagian ini boleh dicantumkan atau boleh juga untuk tidak dicantumkan. Orientasi. Raden Dewi Sartika dilahirkan dari sebuah keluarga yang bernama Priyayi dan letaknya berada di tanah Sunda. Raden Somananggara dan Nyi Raden Raja Permas, meskipun waktu itu beliau sangat bertentangan dengan adat, ayah dan juga ibunya berusaha keras untuk memasukkan Dewi Sartika di sekolahan Belanda. Sesudah ayahnya Dewi Sartika meninggal dunia, Dewi Sartika ini dididik oleh pamannya yang mana ketika itu pamannya sedang menjabat menjadi pati di daerah Cicalengka. Dengan pamannya, beliau bisa mendapat ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Sunda. Sementara wawasan-wawasan tentang kebudayaan atau kehidupan barat beliau dapati dari seorang nyonya asisten residen kebangsaan Belanda. Kejadian atau peristiwa dan masalah. Sejak kecil, Dewi Sartika telah memperlihatkan bakat pendidikan dan juga memperlihatkan kegigihan yang dimiliki oleh dirinya untuk bisa menggapai keberhasilan. Ketika ia sedang bermain di belakang gedung kerajaan, beliau sering mengerjakan aktivitas-aktivitas yang pernah ia dapati di sekolah, yakni belajar membaca, belajar menulis, dan belajar bahasa Belanda bersama anak-anak pembantu di kerajaan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan-pecahan genting ia jadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Ketika itu Dewi Sartika baru memasuki usia 10 tahun. Ketika keberadaannya di daerah Cicalengka, ia digemparkan oleh kemahirannya dalam membaca dan menulis serta beberapa kata yang dikatakan oleh anak-anak pembantu dengan memakai bahasa Belanda. Adanya persoalan ini membuat seluruh penduduk menjadi heboh, karena ketika itu belum ada anak-anak yang mempunyai keahlian untuk berbahasa Belanda.
Setelah tumbuh menjadi seorang gadis, Dewi Sartika kembali lagi kepada ibunya yang keberadaan ibunya itu di daerah kota Bandung. Jiwanya yang telah berkembang menjadi dewasa semakin membawanya untuk bisa menggapai seluruh cita-cita yang ia impikan. Hal ini didukung juga oleh pamannya, Bupati Matangara, yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Namun, walaupun memiliki keinginan yang sama dengan pamannya, tidak membuat cita-cita itu bisa tercapai dengan mudah, karena ketika itu terdapat sebuah adat yang membatasi para kaum perempuan. Persoalan itulah yang membuat paman Dewi Sartika mendapati kesusahan dan sangat khawatir sekali kepada Dewi Sartika. Reorientasi. Sudah sepantasnya kita sebagai salah satu anggota generasi muda harus selalu mengenang seluruh jasa Dewi Sartika yang telah diberikan kepada kita semua. Semangat dan jasanya dalam memperjuangkan pendidikan untuk para kaum wanita tidak sepantasnya untuk kita lupakan begitu saja. Semoga dengan apa yang sudah dikerjakannya, perempuan-perempuan di negara Indonesia bisa mendapati pendidikan yang lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang dan di masa yang lebih cerah. Tadi itu penjelasan materi tentang teks biografi, di mana teks biografi itu terdapat ciri-ciri dan strukturnya. Gimana kira-kira sudah paham belum apa yang telah Ibu sampaikan? Ibu harap kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu buatlah teks biografi sesuai dengan struktur yang sudah tadi Ibu jelaskan. Tolong dicantumkan mana bagian-bagian strukturnya ya, agar nanti Ibu lihat kalian bisa nggak nih menyusun teks biografi sesuai struktur. Yang ketiga, nanti dicantumkan sumber-sumbernya juga. Terus diingat, gak boleh langsung ngambil teks biografi yang sudah jadi. Kalian harus cari artikel dari artikel-artikel tentang teks biografi yang akan kalian buat, tokoh-tokohnya. Setelah itu kalian susun sendiri. Jadi nanti Ibu akan lihat sumber-sumber yang kalian ambil, apakah kalian membuatnya sendiri atau mengambil langsung dari teks biografi yang sudah jadi. Sekian materi Ibu hari ini. Semoga kalian memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.